Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum makan siapa MBG-nya belum datang. Iya, belum datang. Pada ini ada yang tidak masuk atau masuk semua? Ada yang nggak masuk Pak. Tapi izin Pak katanya. Salah lagi? Beri sama Fahri. Jadi sama kamu ada Juga izin. Jadi itu ada. Iya Pak. Ya Pak. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran siang kali ini, kita minta doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Cukup. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan mengenai fluida. Nah, fluida ini dibagi menjadi dua jenis. Ada fluida statis, dan fluida dinamis. Nah, yang akan kita pelajari pada siang hari ini adalah fluida statis. Nah, sebelumnya pernah kami yang sudah suatu kapal di laut, kapal kargo yang bisa di laut, pernah? Nah, mengapa kapal tersebut bisa mengapung di atas laut? Karena luas penampangnya lebih besar daripada ini Pak, alat masing-masing jenis air. Nah, kapal tersebut, prinsip tersebut sangat berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari kali ini, yaitu fluida. Nah, fluida statis. Apa itu fluida? Cairan Pak. Oke. Fluida adalah suatu yang dapat mengalir, baik itu air, udara, kemudian minyak, bensin dan lain sebagainya. Sedangkan statis artinya diam. Jadi fluida statis merupakan suatu fluida atau yang mengalir air dan diam. Jadi kita akan mempelajari suatu yang alir, baik minyak, air, udara dan sebagainya yang diam atau tidak semua sama. Itu ya. Sampai di sini paham? Paham Pak. Oke. Nah, fluida statis ini diterapkan juga di dunia kedokteran. Fluida statis diterapkan di dunia kedokteran. Ada yang tahu penerapan fluida statis di dunia kedokteran? Enggak tahu Pak. Nah, infus Pak, infus. Nah, kita bikin nomor dulu bareng kelas. Fluida statis ini di dunia kedokteran ini dimanfaatkan sebagai prinsip fluida. Jadi jika infus ini lebih tinggi daripada bagian tubuh kita maka cairan
mengalir ke tubuh kita. Sedang sehingga sini kerja sekali. Karena cairan dari tubuh sini tidak dapat mengalir ke tubuh kita. Ini dikarenakan adanya tekanan cairan dari ini yang lebih besar daripada tekanan yang ada di dalam darah kita. Nah, fluida status ini ada kaitannya dengan tekanan. Nah, tekanan ini juga dirumuskan sebagai persamaan dari tekanan V sendiri adalah tekanan sama dengan V sama dengan M per A. P adalah tekanan. Satuannya apa? Tekanan. Satuannya M per M kuadrat. N per M kuadrat. Kemudian F adalah force atau daya. Nah, daya ini satuannya adalah N atau bisa ditulis Dm. Dan ada A area atau luas. Luas ini satuannya adalah meter kuadrat. Di sini paham anak-anak? Ada yang bisa katakan mengenai syarat? Masih belum Pak. Kita masuk ke jalur syarat saja ya. Siap. Mengenai yang masa tersebut adalah 5 meter kuadrat. Kemudian kotak tersebut diturunkan ke dalam lumpur dengan daya kalian berbocor ini yang dihasilkan pada kotak tersebut Beliau memiliki sebuah kotak dengan luas kotak tersebut ada 5 meter kuadrat. Kemudian kotak tersebut dicelupkan ke dalam lumpur dengan daya berapa tekanan yang dihasilkan pada kotak tersebut sehingga
yang bisa ladang Ya, ini mau maju Pak. boleh saya masih maju gimana beda ya dari apa kenapa jadi belas berapa ini? 25. Kalau kita kalkulator, kita beri apa sudah kasih ini. Pak mau tanya, kalau misalkan yang ditanya itu tekanannya, tapi S-nya itu belum diketahui, bisa nggak Pak soalnya kayak gitu? Yang ditanyakan itu tekanannya, tapi S-nya itu belum tahu berapa newton. Gimana coba? Bisa saja asal di soal ini ada petunjuk-petunjuk maksudnya M itu kan M kali A. Oh iya. Misal di soal ada M kali A, nanti itu bisa buat menjadi ini M. Pokoknya kayaknya mau Pak soalnya ada. Oh soal latihan oh ya ini Tadi saya langsung. soalnya itu benda di atas ukur masa bulan sebuah bulan dibentang di atas ukur dengan masa bulan yang jam. Tahun ini percepatan bulan tersebut kemudian melaksanakan dari bulan
box didenda di atas lumpur dengan massa box 2 gram. Diketahui percepatan box tersebut adalah 5 meter per second padan. Pas dari box tersebut adalah 6 meter padan. Berapa tekanan yang dihasilkan box tersebut saat jatuh ke lumpur? Ada nama dulu. Terus satuan buat masanya harus dijadikan kilometer nggak Pak satuan? Waduh berapa Pak itu nggak tahu aku Pak. Ya kan kilometer berapa? Naik 1000. Kilogram, Pak. Gram per kilogram. Satuannya apa Pak? Satuannya N. Terus berarti satu begina iya nggak? Tuh, udah ngitung dulu. di kalkulator. Iya Pak ini Pak tadi yang Ya. ada kalkulator. Betul, Pak. Ya. N buat Oke, kita beri aplaus dulu buat Bapak. Ya, boleh kita harus ya. Boleh, boleh. Nah, ini sebenarnya ada suatu permasalahan. Jika Bapak memiliki suatu tabung tersebut diisi air penuh. Nah, tabung ini saya lubangi. Saya lubangi di sini sama ini. Nah, jadi pertanyaannya adalah seberapa jauh air ini mengalir, di bagian mana, di lubang mana air tersebut dapat mengalir jauh. Mengapa demikian? Karena tekanan di dasar wadah itu lebih besar. Nah, kita beri aplaus dulu. Nah, hari ini merupakan suatu konsep dari tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Rogiga. Tekanan hidrostatis. Waktunya istirahat, Pak. Istirahat? Iya. Sebentar ya, kita selesaikan ini terus. Oke, Pak. Supaya itu tekanan hidrostatis dengan hidrostatis. Hidrostatis adalah suatu tekanan yang dimiliki oleh suatu zat cair.
satu di antara air atom. Seperti umpamanya air jika dimasukkan ke dalam wadah tabung, maka di situ ada yang namanya tekanan hidrostatis. Nah, kalian bisa pelajari mengenai tekanan hidrostatis di buku halaman 56 ya. Kalian bisa pelajari karena istirahat juga. Ada yang bisa menyimpulkan mengenai materi hari ini? Mas. Jelas? Untuk hari ini kita belajar tentang fluid gas statis, tentang tekanan hidrostatis. Sebelumnya kita juga belajar tentang tekanan, terus kita lanjut kalau di air itu gimana itu dari tekanan hidrostatis itu. Bisa kita lakukan sudah jam 11. Yang keras dong. Oke, karena waktunya sudah sehat, kalian baginya Ulang Pak. kalian bisa pelajari mengenai lanjutan dari materi ini. Kita pelajari dan besok kita akan bahas kembali mengenai materi yang telah Bapak sampaikan hari ini. Mungkin itu saja dari Bapak. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.